People, berjumpa lagi tentunya bersama dengan saya Natalia di Warta Bicara. Kali ini kita bersama dengan sosok yang sangat inspiratif dan di mana beliau ini juga pernah menjadi dosen di salah satu universitas ternama di Kota Palangkaraya. Bersama dengan Bapak Insinyur Timera Silabat MSI MPD. Ya. Selamat berjumpa Pak. Ya, selamat berjumpa. Ya, senang bisa ada di acara ini. Ya. Apa kabar Pak? Baik, luar biasa. Selamat malam. Ya, selamat jumpa juga dengan Warta People ya. Yes. Di Kalimantan Tengah khususnya. Ya. Salam sehat, sukses selalu. Nah. Baik, terima kasih Bapak sudah boleh menerima kita. Tentunya hari ini di Warta Bicara boleh berkenan hadir di sini. Bapak meluangkan waktu juga. Karena lumayan agak padat ya Pak ya. Kita untuk membuat schedule untuk bisa berbincang dengan Bapak malam hari ini. Nah, terima kasih Bapak sudah boleh diterima di kediaman Bapak pada saat ini. Ya, Mbak Natalia dengan tim ya yang sudah berkenan hadir ya. Iya, Bapak, supaya kita lebih dekat nih Pak, boleh dong Pak ceritakan, karena mengatur schedule untuk bisa bertemu Bapak itu tentunya perlu janjian lebih padat lagi ya Pak ya dengan mengikuti kegiatan Bapak. Nah, kira-kira kesibukan Bapak akhir-akhir ini apa Pak? Ya, lebih banyak ke bagian daripada proses sosialisasi ya. Karena memang saya punya hajat ya untuk maju sebagai calon. Kalau sekarang masih bakal ya. Tapi pada intinya nanti untuk menjadi calon wakil gubernur di Kalimantan Tengah ini. Jadi fokusnya hampir 70-80% waktu lebih banyak ke sana. Untuk memfokuskan ya Pak? Fokus ke sana. Baik. Nah, mungkin kita akan mengulik sedikit biografi nih Pak. Atau mengenai Bapak pada kesempatan ini supaya kita bisa lebih dekat lagi nih dengan Bapak. Mungkin boleh Pak, Bapak nih kelahiran di mana? Ya. Dan juga riwayat pendidikan Bapak. Ya. Silakan Pak. Jadi kami ini orang Dayak asli ya. Asalnya dari Kahayan Hulu sana. Kecamatan Tumbang Miri, Tewah ya. Itu memang keluarga asal keluarga. Dan orang tua saya lebih banyak tumbuh besar di Kuala Kapuas. Dan ayah saya dari Dadahub. Dan sebagian besar keluarga saya adalah dari Muslim karena nenek saya orang dari Sungai Tatas gitu ya. Nah kalau saya lahirnya di Palangkaraya. Oke, baik. Ya, jadi orang Palangkaraya sampai dengan SMA tahun 1983 saya lanjut kuliah di Fakultas Pertanian di Universitas Lambung Mangkurat dan melalang buana 3,5 tahun di Jakarta sebagai tenaga junior consultant ya di sana di Dale Carnegie Training PT Das Indomedia. Lalu 93 saya ikut balik ke kampung ikut tes sebagai dosen dan puji Tuhan ya diterima sudah 93 itu 94 sudah definitif jadi dosen. 2018 saya resign sebagai dosen. Jadi sekarang saya fokusnya ke dari sisi itu wira swasta gitu. Luar biasa ya Pak, mengemban pendidikan jauh dari tempat kelahiran tapi kembali lagi mengabdi di tempat kelahiran. Betul. Harus itu. Benar. Ya, demi harus. Kebaikan Kalimantan Tengah. Iya. Ya. Untuk kemajuan Kalimantan Tengah supaya bisa menjadi contoh juga untuk Warta People yang menyaksikan pada hari ini. Baik. Seperti yang kita tahu juga, Warta People, beliau merupakan sosok akademisi nih yang berpengalaman dan aktif pula di bidang pertanian ya Pak. Betul. Serta Bapak juga sosok yang aktif di dunia kerohanian dalam pelayanan sebagai wakil gembala di salah satu gereja di Kota Palangkaraya. Dan pada kesempatan tahun ini, seperti yang kita tahu, Bapak mengajukan diri, direkomendasikan ya, mencalonkan diri tergerak untuk maju di Pilkada 2024. Nah, apa nih Pak sebenarnya yang mendorong Bapak untuk maju di Pilkada tahun ini? Para sesepuh Kalteng ya, Mbak Natalia ya, masih banyak yang masih sehat sekarang ya. Beliau
mantan wakil gubernur, mantan bupati, dan pejabat-pejabat di Kalimantan Tengah, anak-anak tokoh-tokoh pahlawan pejuang Kalteng, ya. Seperti anak-anak rumah Bapak Cilik Riwut. Ya. Jadi para sesepuh Kalteng ini menyikapi 2 periode berjalannya pemerintahan ini, mengharapkan ada perubahan yang harusnya lebih baik lagi. Bukan mengatakan 2 periode ini salah atau kurang baik, tidak, tapi ada berharap, ada dorongan, ada keinginan supaya akan bisa lebih baik lagi untuk masyarakat Kalimantan Tengah ini. Dan kita bagaimanapun juga Kalimantan Tengah ini kan ada sedikit nuansa politik berkiblat, ya. Kalau saya menilai, saya pribadi menilai, ya, entah pandangan orang lain. Kalau saya pribadi menilai bahwa ada kiblat politik kita itu mengacu ke salah satu tokoh Kalteng juga yang ada di Pangkalan Bun. Nah, ketika itu dikonsultasikan para sesepuh Kalimantan Tengah yang mereka dari awal sudah memberikan dukungan kepada satu orang, ya, figur untuk KH1-nya, dan ketika itu disampaikan wacana mereka, niat mereka untuk memajukan saya sebagai salah satu calon juga. Nah, ternyata tokoh kita di Palu ini juga sepakat. Gitu. Karena apa? Karena mereka menilai saya sebagai seorang dosen, akademisi, yang mereka berpikir cerdas, dan yang kedua, saya sebagai seorang rohaniawan, pendeta. Nah, artinya kacamata para sesepuh dan tokoh-tokoh kita di Kalimantan itu bahwa ini akhlaknya sudah stabil. Nah, apalagi memang ada mempunyai usaha, sehingga mereka meyakini bahwa saya tidak akan serakah dengan hal-hal seperti itu. Artinya mereka berpikir bahwa ini momen yang paling baik untuk bisa membangun Kalteng dengan figur seperti ini. Nah, ini juga yang saya lihat, ya, karena ketika dalam tahap sosialisasi dari 2023 pertengahan itu saya berjalan ke grassroots, akar-akar rumput, ya, semua mengatakan banyak keluhan. Ya, dalam tanda petik mereka merasakan, waduh, sulitlah sudah cari uang, ya. Nah, banyak infrastruktur yang kurang beres, ya. Nah, punya begitu banyak hal yang mereka merasa ini dengan sumber daya alam kita yang berlimpah, yang cukup berlimpah, kita punya segala-galanya sebetulnya. Kita punya hutan, kita punya kayu, kita punya kebun, kita punya mineral tambang, baik batu bara dan lain-lain, bahkan deposit silika yang menjadi inceran, ya, seluruh dunia sekarang itu di Kalimantan Tengah ini deposit sangat luar biasa, bahkan paling banyak saya dengar informasi. Paling banyak. Iya. Nah, jadi tapi menjadi sebuah kontraproduktif dengan kehidupan masyarakatnya. Nah, ini yang kemudian harus menjadi bahan renungan, bahan kita berpikir, dan saya terpanggil untuk itu, untuk maju seperti itu, ikut memperbaiki keadaan yang ada ini. Dari sudut yang lain, ya, saya lihat juga bahwa sebagai seorang dosen pertanian, dan saya juga cukup lama berkecimpung di dalam dunia pasang surut, berarti mendampingi sebagai tenaga teknis, tenaga ahli dalam pendampingan pengembangan lahan gambut 1 juta hektar. Ya, saya banyak ikut terlibat di sana juga. Saya lihat bahwa ini sebetulnya juga harus dijalankan lagi, membangun pertanian yang modern, bangun pertanian yang memang mempunyai nilai-nilai ekonomi yang baik sebagai sumber buat mesejahterakan masyarakat, gitu. Ini panggilannya, Mbak Nitalia. Ya, saya rasa juga kalau bagi saya sih hal ini bukan menjadi hal yang sulit sebetulnya, gitu loh. Kalau memang kita mempunyai kejelasan, punya patokan, punya standar, dan memang punya panggilan untuk itu. Ini contoh, ya. Sekarang saya lihat di beberapa daerah yang akan dikembangkan untuk terkait dengan pengembangan lanjutan food estate itu, ya, itu masih banyak kerangka-kerangka diperbaiki di situ. Nah, ketika saya diskusi dengan masyarakat petani baik di Belanti, di Kecamatan Kapuas Timur, ya memang permasalahannya masih seputar-putar itu aja sebetulnya, gitu loh. Belum ada solusi yang baik sebenarnya, baik untuk pengelolaan tata airnya, untuk modernisasi alsintannya, untuk persiapan kemudian saprodinya. Nah, kalau soal SDM mereka sebenarnya sudah cukup, sudah mampu, dan mumpuni, gitu, ya, Pak. mumpuni. Nah, hanya perlu
stimulan-stimulan yang lain dan dipegang oleh orang yang tepat. Makanya ketika saya bicara dengan mereka, kita diskusi ya, mereka memang inilah Palabat yang kami tunggu. Apalagi kalau Bapak nanti jadi salah satu jadi pimpinan di Kalimantan Tengah, Bapak punya kapasitas ke sana, ini yang sangat kami tunggu Pak, program-program pertanian seperti ini gitu. Nah contoh lain juga, saya pernah menikmati beras dari Kaltara ya, daerah Krayan sana, dikirim. Nah beras itu dijual ke daerah Malaysia dan Brunei, itu harganya luar biasa, 40 sampai 50 ribu per kilo. Tapi mereka organik. Nah, ketika saya di Loksado, beras yang sama, kualitas, rasa, tekstur dan lain-lain, sama yang dengan yang saya dapat dari Kaltara itu. Nah, lalu saya lihat fisiografi ya, Natalia, dalam istilah pertanian itu di daerah-daerah kita di Kalteng ini, baik daerah Hulu Rungan, Hulu Kapuas, Hulu Kahayan, ya, itu sebenarnya banyak kemiripan. Syarat-syarat untuk pertanian itu sudah cukup terpenuhi. Nah, tinggal bagaimana mengembangkan paritas teknologi yang tepat di situ. Dan kalau ini bisa dikembangkan, itu ada solusi sebetulnya untuk masyarakat daerah-daerah atas ya, daerah-daerah perbukitan sana, daerah hulu sana. Ini luar biasa, bayangkan kalau 40 sampai 50 ribu per kilo kan. Kembali tadi Pak ke yang menjadi motivasi Bapak, termasuk dari support tokoh-tokoh masyarakat di Kalimantan Tengah dan juga melihat antusiasme Bapak untuk bisa membangun Kalimantan Tengah yang lebih baik lagi. Jadi itu kan sebagai motivasi juga ya Pak ya, menurut saya. Dan juga Pak, kalau tadi dari sisi tokoh masyarakat nih Pak, untuk memberi support kepada Bapak untuk maju di Pilkada 2024. Nah, kalau dari keluarga sendiri bagaimana Pak? Lebih enak kita mengurus usaha sendiri, sebetulnya ya. Dan saya memprediksikan itu akan tersita cukup banyak waktu buat tanggung jawabnya sebagai seorang pejabat pemerintah. Benar. Nah, itu konsekuensi yang logis yang memang harus diterima, bagaimanapun juga. Tapi kalau kita menimbang kebutuhan yang lebih banyak, lebih besar lagi di balik itu buat Kalimantan Tengah ini, ya itu mau tidak mau gitu loh. Itu harus diterima ya oleh keluarga. Yang keluarga sendiri juga bersepakat, itu juga bagus untuk mendukung ini karena mereka juga pengen kita sebagai anak-anak asli Ulu Itah ya, asli kita orang Dayak, kita bagian dari warga Kalimantan Tengah. Kalau memang dengan kapasitas, dengan skill, dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki, dan panggilan hati nurani yang ada, mereka juga sepakat saja gitu ya. Sangat menyambut baik ya Pak? Sangat menyambut baik dan mendukung baik orang tua saya, istri dan anak saya gitu. Luar biasa. Memang disupport ya Pak? Iya. Dari tokoh masyarakat, dari keluarga, support penuh untuk Bapak maju di Pilkada 2024 ini. Nah, tadi itu kan sudah banyak sekali nih Pak bercerita tentang, apalagi Bapak seorang akademisi di bidang pertanian, sampai tadi kita bercerita panjang, sempat tadi itu Pak. Nah, menurut Bapak nih Pak, yang Bapak lihat sepanjang ini selama Bapak menjadi akademisi, membantu juga dalam proyek lahan gambut tadi ya Pak, sudah disebutkan. Nah, kira-kira nih Pak, isu utama apa yang saat ini tengah kita hadapi di Provinsi Kalimantan Tengah, menurut Bapak? Silakan. Saya hanya mengutip dari apa yang mereka sampaikan ya, dan saya belum survei ke sana ya secara ilmiah. Tapi dari hasil perjalanan saya sosialisasi ke masyarakat di akar rumput itu, isu utama yang mereka hadapi adalah masalah pekerjaan. Pekerjaan. Iya. Lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan. Sumber-sumber ekonomi yang sulit sekarang gitu loh. Nah, itu yang menjadi masalah utama yang saya lihat. Ya, yang menjadi hal-hal yang dirindukan masyarakat, ada perubahan itu gitu. Itu isu menjadi yang saya lihat ya, yang memang jadi titik sentralnya. Isu yang memang harus segera memang banyak ya, Mbak Natalia ya, di Kalimantan Tengah ini kalau kita sikapi lebih jauh lagi ya, kita lihat masalah belum selesainya plasma. Ya. Yang harusnya sudah dijamin undang-undang kan, itu ada garansi itu. Tapi kita lihat eksekusinya kan masih jauh dari harapan. Bahkan sampai sekarang pun saya dengar di daerah kejadian yang baru-baru di daerah Kotim itu kan masih ada, daerah Seruyan ya, itu masih ada ribut, bahkan ada korban tembak lagi yang baru ini, saya dengar isunya gitu.
Nah artinya ini kan masalah-masalah yang harus kita selesaikan, baik itu dijamin undang-undang gitu. Nah kalau saya jadi penjabat pemerintah nanti, bukan hanya plasma dari sisi kuantiti yang saya mau, tapi plasma juga dari sisi quality. Maksudnya apa? Supaya plasma itu jelas transparansinya, masyarakat dapat berapa, karena itu kan haknya mereka. Nah belum kita lagi kemudian bicara CSR ya, Corporate Social Responsibility itu. Nah mungkin keterbatasan saya ya, karena saya bukan di dalam lingkaran pemerintah, tapi yang saya tahu belum pernah terbaca oleh saya ada audit yang jelas tentang CSR ini. Yang harusnya menurut saya CSR itu sangat besar, fantastis angkanya. Tapi kan kita sebagai warga masyarakat dan saya sendiri juga, meskipun saya waktu sebagai akademisi juga belum pernah lihat itu, belum pernah tahu. Dan ini yang menjadi tantangan kita juga gitu, isu-isu utama yang harus kita gali ya. Belum persoalan-persoalan lain, banyak infrastruktur yang harus dirapikan. Berarti banyak sekali ya Pak yang menjadi PR yang bisa kita lihat secara meluas di Kalimantan Tengah ini. Salah satunya tadi dari infrastruktur yang mestinya harus ditingkatkan lagi. Artinya kita jangan melihat bahwa ukuran besarnya APBD kita itu kemudian menjadi berkorelasi secara positif dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat ya. Itu harus kita ukur dulu gitu loh. Indikasinya harus jelas kesejahteraan itu gitu ya. Memang saya dengar bahwa APBD kita meningkat kan cukup bagus ya. Kita bersepakat dan mengucapkan terima kasih dan salut ya buat pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Tapi kemudian apakah itu kemudian berkorelasi positif dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, itu saya juga belum tahu karena saya belum pernah lakukan penelitian. Tapi yang saya lihat di dalam realita lapangan pada akar rumput itu keluhan itu sangat luar biasa. Makanya tadi saya lihat ya, harusnya dengan APBD besar itu kan selesai itu tuh. Katakanlah spend dana berapa 10 atau 15 miliar gitu. Kemudian kita berkoneksi dengan rumah sakit yang ada, baik Siloam atau Pambelum atau kemudian Advent yang baru kan. Permata Hati. Nah, itu sebenarnya bisa way out-nya jelas gitu loh. Kalau kita mau melangkah ke sana kan. Nah, ini yang harus kita gali lagi, harus kita pertajam lagi, kemudian ketemu benang merahnya kalau saya jadi pimpinan nanti gitu loh. Jadi semua permasalahan itu bisa diselesaikan asal kita tata dengan rapi lagi. Pastilah, benar. Pastilah itu. Baik, kalau tadi ada membahas tentang kesehatan ya Pak, apalagi di salah satu rumah sakit juga ini tentang kesehatan dan pendidikan. Nah, seandainya nih Pak, puji Tuhan nih seandainya Bapak diberi rezeki untuk bisa menjadi wakil gubernur nantinya ya Pak ya. Apa kira-kira strategi Bapak melihat dari pengalaman yang ada atau cerita dari masyarakat yang ada sampai kepada Bapak, apa strategi Bapak nih untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah? Prioritas utama kesehatan itu harus dilakukan deh. Anggarannya harus diperbesar. Ya, intinya di situ. Anggaran itu harus diperbesar. Nah, jadi ukurannya berapa? Nanti diukur berdasarkan dengan hasil inventarisasi permasalahannya. Nah, terkait itu juga pendidikan kita ini kan sebetulnya harusnya dengan kekayaan sumber daya alam ini kita banyak orang pintar gitu. Nah. Di Kalteng ini. Tapi orang Kalteng ini jangan dianggap bodoh. Saya punya cucu di Amerika itu, turunan kita orang Kalimantan Tengah sekarang mereka bermukim di Amerika karena memang pindah jadi warga negara di sana ya. Dia lulus SMA tuh salah satu 10 yang terbaik se-Amerika. Wow. Sehingga pada zamannya Barack Obama dia dapat reward. Orang Dayak gitu loh, tapi mereka bermukim di Amerika. Jadi orang Dayak ini nggak bodoh sebetulnya. Nah ini yang harus kemudian dengan sumber daya yang berlimpah ini, dengan kemudian instrumen yang baik yang akan diatur sedemikian rupa nanti melalui pengembangan CSR yang jelas, saya kira ini menjadi potensial buat ini. Di samping memang bantuan dari pemerintah, dari dana anggaran pemerintah ya, tapi pemerintah kan sangat terbatas. Gitu. Nah kira-kira kalau saya nanti seperti itu deh. Jadi pendidikan itu memang pendidikan dan kesehatan itu menjadi prioritas. Harus diprioritaskan karena negara Kalteng ini nggak akan maju kalau orangnya nggak banyak yang pintar. Benar. Gitu ya. Oh, luar biasa Pak. Memang harus ditingkatkan untuk kualitas pendidikan dan itu menjadi prioritas sekali ya Pak. Iya, karena apalagi saya ini kan orang akademisi dan memang bidangnya kan mengajar orang kan. Jadi nggak terlalu sulit lah kalau itu mungkin jadi bagian yang jadi tanggung jawab saya nanti untuk saya kembangkan gitu. Baik, oke. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Terkait dengan infrastruktur yang sudah kita bahas tadi. Karena banyak sekali keluhan, banyak
masukan dari masyarakat yang mungkin Bapak dengarkan secara langsung atau Bapak lihat secara langsung di Provinsi Kalimantan Tengah, bukan hanya di bagian di daerah-daerah saja, tapi di Kota Palangkaraya pun ya Pak, mungkin kita bisa melihat untuk infrastruktur dan sebagainya. Apalagi pada saat ini tuh media sosial tuh sangat berkembang sekali Pak. Semua orang pasti akan memposting, semua orang pasti akan update nih Pak. Dan itu berita semua yang kita terima dari media sosial pasti akan cepat. Betul. Dan masyarakat sekarang setiap kalangan memegang atau punya media sosial itu Pak. Nah, bagaimana nih Pak? Kalau dari Bapak sendiri, apakah ada kiat atau rencana dari Bapak untuk peningkatan infrastruktur kita? Yang pastinya itu menjadi salah satu PR besar juga untuk kita saat ini. Ya, jadi gini, pertama kita juga harus berterima kasih juga ya dengan pemerintah yang ada ini, bahwa memang upaya untuk meningkatkan infrastruktur sudah dijalankan ya. Nah, namun sayangnya begini juga saya lihat ya, masih banyak yang belum terjangkau dengan baik, belum terselesaikan dengan baik ya. Nah, karena memang salah satu masalah di tempat kita ini adalah konstruksi tekstur tanahnya ya, itu memang salah satu juga menjadi kendala ya. Nah, yang kedua, kelas jalan yang ada ini tidak sesuai dengan keadaan kondisi kebutuhan masyarakat untuk user ya. Karena sekarang kan sudah mulai ke truk-truk besar yang ban 10 kan. Nah, kan memang itu sudah kebutuhannya sekarang untuk Kalimantan Tengah. Jadi nggak bisa kita tutup mata hanya mengunci dengan kelas jalan kelas tipe kelas 3. Kan memang harusnya sudah kelas 1. Artinya beban jalan itu sudah bisa mendukung penggunaan kendaraan-kendaraan yang besar ya, roda 10 ke atas ya. Nah, kalau enggak seperti ini terus, berapapun yang digelontor uang 1 tahun, 2 tahun rusak lagi, habis lagi. Jika standarnya masih di 3 ya Pak? Iya, ini harus kita tingkatkan bagaimanapun juga gitu loh. Ini harus kita minta, kita perjuangkan. Kalau enggak akan sia-sia terus. Dan saya sedih berapa uang itu habis ya. Nah, walaupun sebetulnya juga ada solusi lain ya. Iya. Seperti jalan, ini saya salah satu contoh ya, secara spesifik Palangkaraya Gunung Mas itu kan sering terjadi masalah di dalam media sosial ya. Nah, ada beberapa titik yang kemudian rusak, kemudian menjadi antrian, walaupun sebetulnya upaya perbaikan terus dilakukan oleh pemerintah ya. Nah, sebetulnya begini deh, jalan umum ini ya memang harusnya tidak bisa dipergunakan untuk PBS ya. Tapi PBS mereka sudah membayar pajak. Benar. Mereka berinvestasi meningkatkan ekonomi masyarakat. Dan itu juga sumber PAD kita. Nah, ini kalau bicara itu mana duluan ayam sama telur, kan nggak bisa kan? Nggak bisa didiskusikan. Solusinya harus ada. Nah, kalau saya jadi pimpinan, sebetulnya contoh ini aja ya, saya spesifik ya. Antara Gunung Mas Kapuas ini, Kahayan dengan Kapuas ini ada outlet yang bagus. Karena dulu ada jalan bekas Gunung Meranti itu yang keluar ke daerah Bagugus. Nah, Bagugus itu sudah pasang surut artinya 12 bulan itu sudah bisa digunakan ya, pasang surut walaupun dia tongkang kecil, tapi semua nanti mengarah ke Sungai Kapuas itu Petok Putih. Itu tongkang besar, itu sudah bisa itu. 300 feet jumbo, artinya kapasitas 5.000 6.000 itu udah bisa. Nah, ini salah satu solusi sebetulnya. Ya. Jadi nggak menggunakan jalan negara. Kembangkan aja sistem swastanisasi atau sistem tol. Panggil pihak luar. Siapa yang mau mengembangkan ini nanti berbayar. Sebagian dimasukin saham pemerintah daerah di situ supaya ada koreksi kan, supaya mereka nggak bisa macam-macam gitu loh. Dan tinggal dipayungi peraturan gubernur, di backup oleh ketentuan dari Menteri Keuangan, ada payung hukum untuk menarik tol berbayar itu. Benar. Sehingga semua jelas, terukur gitu loh. Kita nggak terlalu banyak menggunakan uang negara di situ. Itu salah satu solusi sebetulnya gitu loh. Nah, sehingga pemerintah pun bisa lebih terkonsentrasi misalnya kan, karena kita kan pelabuhan jauh. Tapi paling dekat kita bisa menggunakan Batanjung, Kapuas, kan sudah ada jalan gitu. Tinggal ditingkatkan kapasitas untuk menjadi kelas 1.
dianggarkan cukup ke sana. Berjuanglah dengan pemerintah pusat. Di sini kan sumber dayanya berlimpah gitu loh. Harus kita berani gitu loh untuk menyampaikan itu. Dan harus terbuka, hitung-hitungannya harus jelas. Masa kita sebagai dapur sendiri, tempatnya sendiri, tapi kok kita hanya kebagian kecil. Itu kita perjuangkan, harus berani. Nah, ini deh, saya bilang kalau ini bisa dijalankan dengan baik, ya, nggak ada lagi penggunaan jalan raya yang harusnya untuk masyarakat menjadi angkutan PBS, tapi mereka ada solusi. Itu pertama tidak membebankan keuangan negara lagi kan, dan tidak ada uang rakyat yang dipakai buat sia-sia seperti sekarang digelontor 100-200 M, tahun depan rusak lagi, digelontor lagi uang sebesar itu, nanti tahun depan rusak lagi. Jadi nggak ada ininya, nggak ada titik temunya. Tapi kalau seperti yang saya bilang tadi, nah, kasih waktu misalnya sementara bikin alternatif seperti itu, jalan khusus seperti itu, kan selesai dia. Nggak ada lagi uang negara yang harus kita bebankan ke sana. Karena memang PBS itu mereka pengennya itu kan efektif dengan angkutan yang besar dan cuannya besar kan, itu yang harapan mereka gitu loh. Karena nilai ekonomis yang mereka pikirkan. Betul. Nah, itu yang kalau saya ya, makanya sebetulnya sih nggak terlalu ribet sebetulnya. Karena kita ini kan sudah ada bekas HPH dulu ya. Dan saya lihat kemudian bekas HPH itu sudah terkondisi dengan baik. Sekarang ada beberapa HTI yang menggunakan jalan itu. Jadi untuk kemudian membuat ini, melanjutkan ini menjadi sebuah ide poros jalan baru buat PBS itu nggak terlalu sulit sebetulnya. Apalagi material yang ada di daerah itu cukup banyak. Berlimpah saya bilang gitu loh. Dia lebih flat, kemudian itu banyak tanah granit untuk fondasi dasar. Unsurnya sudah memenuhi. Sudah memenuhi. Di atas itu banyak batuan-batuan andesit ya, untuk pengerasan atasnya, katanya agregat A-nya. Nah, jadi saya bilang ini nggak terlalu sulit gitu loh sebetulnya kalau ini mau dikembangkan ya. Nah, tinggal pribil kita ini, kehendak bebas kita. Pilihannya apa gitu loh. Kalau dibiarkan terus seperti ini, ya seperti apa yang ada lah. Akan terulang lagi dan pemborosan intinya gitu loh. Oke, baik. Tadi sudah terjawab mengenai infrastruktur ya, Pak ya. Apalagi panjang sekali tadi dijelaskan secara rinci sampai. Saya garansi deh, nggak akan saya seizinkan PBS itu. Tapi mereka diberikan solusi dulu. Jangan tidak boleh tapi nggak ada solusinya. Tidak boleh tapi tidak ada solusinya. Pemerintah yang punya tanggung jawab itu, karena kita dapat pajak dari mereka. Gitu loh. Oke, baik Pak. Nah, kalau ini masuk di bidang Bapak sendiri ini. Ya, pertanian ya. Ya benar. Ini masuk di akademisi di bidang pertanian. Ya. Yang Bapak geluti dan Bapak aktif juga di dalam itu. Nah, untuk pertumbuhan ekonomi kita pastinya sekarang kan sudah seperti dari APBD tadi sudah naik signifikan, luar biasa ya Pak. Tentunya dari pertumbuhan ekonomi, UMKM juga mensupport kan pada saat ini tuh UMKM semakin berkembang. Nah, menurut Bapak nih Pak, saat ini nanti terpilih Pak, untuk meningkatkan lebih lagi, mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah lebih lagi, apa langkah-langkah konkret dari Bapak? Pertanian itu kan basis utama ya, masyarakat secara umum ya. Nah, pertanian tidak harus bicara pasang surut ya. Seperti saya bilang tadi, pertanian di atas daerah up ya, upland itu daerah gunung, daerah bukit itu juga bisa dikembangkan dengan baik seperti cerita tadi kan, yang beras dari Kaltara itu ya. Nah, kemudian pasang surut kita sudah cukup banyak infrastrukturnya, apalagi kemarin dengan sempat muncul food estate itu lagi sebagai lanjutan dari proyek 1 juta hektar yang dulu. Ini sebenarnya sudah cukup ada beberapa infrastruktur. Nah, itu sebenarnya tinggal mempertajam aja, memperhalus, menyempurnakannya dengan teknologi yang tepat, dengan alat yang tepat, input yang tepat, ya itu akan jadi sebetulnya gitu loh. Jadi nggak terlalu sulit. Nah, jadi ini bagian yang sebenarnya sederhana, secara real itu bisa memperbaiki ekonomi masyarakat. Nah, tapi sekali lagi semua ini harus kita tunjang dengan perbaikan infrastruktur. Benar. Karena kata kuncinya di situ. Perbaikan infrastruktur itu yang paling utama ke masyarakat dan membuka ya, ini yang paling ini deh kalau saya, membuka seluas-luasnya bagi investasi yang masuk. Baik. Investasi itu, maksudnya investor yang datang itu jangan dipersulit. Ya. Jangan dicari-cari masalahnya.
Kalau nggak kasih uang baru kita kasih izin, itu nggak boleh. Iya. Apalagi saya pendeta, saya hamba Tuhan. Siap. Itu pasti saya tolak. Oke. Ya. Tapi semua berdasarkan tolak ukur. Kan ketentuannya jelas. Berinvestasi ini semua kan ada SOP-nya kan, Benar. ada semua petunjuknya. Nah, kalau saya setiap investasi itu bagaimana utamanya mereka dengan masyarakat dulu. Kalau selesai solusinya dengan masyarakat, nah silakan you berinvestasi. Dengan perhitungan yang jelas, dengan ketentuan yang jelas, melaksanakan ketentuan yang ada. Nah, semua aspek itu harus penuhi. Nah, silakan cari untung yang baik, tapi bukan untung sebesar-besarnya, tapi Benar. merugikan pihak Merugikan daerah, apalagi pihak daerah. masyarakat gitu. Nah, itu akan berkembang deh. Kalau karena orang bawa duit, kalau orang nggak bawa duit, gimana kita mau berkembang? Iya. Ya kan? Tapi begitu orang bawa duit ini, kemudian kita permudah mereka, kita siapkan infrastruktur bagi mereka, diberikan regulasi yang nyaman dan sederhana, jangan korupsi di situ. Nah, pastilah itu baik gitu loh. Baik. Nah, terkait dengan investasi, investor ya Pak. Tadi sekaligus menjawab dengan pertanyaan pribadi saya. Sebenarnya saya mau menanyakan nih, apa rencana Bapak nih untuk menggait investor? Tapi tadi sudah dijawab langsung. Iya. Kita jangan mempersulit ya Pak ya, Iya. dengan regulasi yang mudah, yang jelas dan tidak merugikan masyarakat Sebetulnya desa sudah juga. regulasi sudah jelas. Iya benar. Semua regulasi sudah Semua jelas. sudah jelas. Semua instrumen hukum yang dibuat pemerintah ini semua mengarah kepada mempermudah semua investasi. Nah, tetapi di dalam pelaksanaan di level bawah ini yang harus kita kaji. Kalau dia mandaknya di mana? Nah, itu. Tapi artinya kalau kita gunakan instrumen itu secara baik, ya, dan dijalankan dengan panggilan yang baik, tanggung jawab, accountable yang baik, transparansi yang jelas, ya. Dan kita jangan bermain-main dengan, Iya. oh kalau kamu nggak kasih saya uang, saya nggak akan Iya. kasih izin loh. Nah, ini bahaya sudah. Seperti itu gitu. Kalau saya, apalagi saya sebagai hamba Tuhan, itu nggak akan bisa saya lakukan. Itu saya pastikan. Hanya saya minta setiap investasi itu menggunakan semua instrumen tolak ukur ketentuan peraturan yang ada, termasuk penyelesaian pajak. Ya. Utamanya bagaimana hak masyarakat di situ. Benar. Kalau ini semua selesai, silakan berinvestasi. Benar. Nah, itu sebenarnya selesai sudah gitu loh. Oke, baik. Sudah terselesaikan. Sebenarnya masih di pembahasan tentang bidang Bapak. Ya. Tadi kita sudah bahas tentang kekayaan alam kita yang berlimpah. Ya. Nah, tentunya Bapak sebagai akademisi di bidang pertanian, bagaimana nih Pak, menurut Bapak untuk mengelola kekayaan alam kita supaya lingkungan kita tetap lestari dan juga sekaligus memajukan sektor pertanian? Mungkin ada rencana Bapak supaya tetap seimbang, lingkungan tetap asri dan juga pertanian kita tetap maju, seperti itu Pak? Kalau bidang pertanian sebetulnya deh nggak ada terlalu beban terhadap lingkungan ya. Apalagi kita ini kan sudah sempat porak-poranda karena pembukaan 1 juta hektar ya. Yap. Yang sempat kami dulu para insinyur memprotes itu. Karena kami menghitung daya dukung lingkungan ketika, tapi itu proyek itu kan berjalan dengan otorisasi pemerintah ketika itu, dan itu harus diterima. Nah, walaupun kita lihat konsekuensinya banyak ya, baik penurunan permukaan air tanah, kemudian terjadi stimulan kebakaran di mana-mana, itu sebagian, kemudian ada climate change, itu juga bagian daripada resiko itu gitu loh, keputusan itu. Tapi itu nggak bisa kita sesali, karena the show is must go on kan, Yes. semua sudah harus jalan terus. Benar. Nah, sekarang kita kan sudah banyak lahan tercetak. Ini khusus pertanian ya. Lahan tercetak itu hanya belum maksimal digunakan menjadi lahan pertanian, khususnya di bidang pangan. Nah, ini menjadi PR saya nanti. Baik. Gitu loh. Akan saya kelola terobosan-terobosan dengan sistem pengairan yang terukur semua, dibikin pemetaan blok-bloknya. Nah, jadi kita bicara 1 juta hektar gitu. Itu kan gila itu. Ya. Tapi harus di-split dulu gitu loh. Iya. Dengan luasan sekian, dengan infrastruktur irigasi yang sekian, tata air yang sekian, kemudian dengan stimulan inputnya sekian, itu bisa kita ukur gitu loh. Nah, sehingga dengan bibit sekian kita akan bisa berharap mencapai hasil produksi sekian.
Nggak bisa secara global main terobos 1 juta hektar gitu. Nah sebetulnya dengan 10-20 ribu tapi hasilnya tinggi dibandingkan dengan 100 ribu kan lebih enak ngelola 10-20 ribu kan. Step by step ya Pak? Iya kan, tapi ya step by step gitu loh. Nah ini yang menjadi dasar kalau saya untuk bidang pertanian ya. Dan memang saya lihat, saya bicara dengan masyarakat di Kapuas Timur ketika itu ya. Contoh nih gini, mereka bilang gini, Pak kami ini sudah berapa kali musrenbang Pak Ya. untuk memperbaikin rei kami. Rei itu tersier ya. Ya. Bahasa Belandanya rei. Nah jadi itu kalian desa ini berapa banyak reinya? Setiap desa ini ada 2 Pak, berarti 14 kan? Kalau 7 desa kan 7 di Kapuas desa, Timur itu. Nah anggaplah saya bilang panjang rei kalian ini yang harus kita kelola 5 kilo, karena tipikal lahan itu pada satu A, B, C, D ya. Kita ambil yang C aja lah, maksimal, tapi C separohnya. C ke atas itu udah bagian untuk kebun, saya bilang. Percuma kita atur tata airnya kalau buat pertanian tanaman pangan. Nah, artinya kalau 14 kali 5 kan 70 kilo. Benar kan? Nah, ngapain kalian harus musrenbang, saya bilang. Kenapa nggak beli aja eskapator kecil yang PC 130 itu, yang 13 ton itu dengan trek lebar, itu 1 hari itu bisa kerja di lahan pasang surut itu, konstruksi tanah gambut itu ya, bisa 500-600 meter per hari untuk memperbaiki tersier itu. Artinya kalau dia 500 meter, 1 bulan kan 15 kilo. Berarti itu betul 5 bulan kan? Sediakan aja dua ekskavator itu harganya cuma 1,3 atau 1,2 lah. Berarti kan cuma 2,5 miliar gitu loh. Udah selesai permasalahan tersier kalian. Benar kan? Daripada kita harus berproyek-proyek. Nah tinggal bikin padat karya, kalian sediakan ininya, minyaknya, padat karya secara apa namanya, kumpul uang kalian. Nah nanti pemerintah yang sediakan itu alatnya dengan operatornya, itu bagian dari pemerintah, tanggung jawab ke sana, kasih ke pihak yang bisa mengelola itu dengan baik. Akan saya pertajam itu, baik fungsi dari inspektorat, akan ditingkatkan kerjasama dengan pihak kejaksaan, bahkan KPK. Mulai pengelolaan plasma aja kalau saya libatkan, CSR-nya saya libatkan mereka. Dipelopori semua, jadi biar terbuka semua gitu loh. Mana yang dosa seperti itu? Kalau kita terus memelihara dosa ini, kita juga ikut berdosa di situ. Selanjutnya nih Pak, tadi kita sudah mendengar rencana sampai ke masyarakat desa pun dirangkul dengan aspirasi-aspirasi mereka, juga Bapak sangat menerima dengan baik, dan ada juga rencana Bapak terkait dengan bagaimana mengembangkan ya Pak ya untuk pertanian di sana. Dan ini Pak, untuk kesejahteraan masyarakat desa, apakah ada sudah terbersit nih Pak untuk program-program untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di desa khususnya? Ya tadi Dek, makanya yang menjadi sumber daya sumber daya mereka di sana, khususnya pertanian saya bilang kan, itu yang paling bisa diinikan. Pertanian itu bukan hanya pertanian pangan, mereka tanam sayur atau padi, enggak, itu kan secara luas kan, bisa untuk perkebunan skala masyarakat gitu loh. Nah, kalau CSR itu bagus, itu pertama sumbernya, karena mereka ketentuan CSR ini yang saya tahu itu 5% dari margin. Kalau di audit itu kan besar sekali. Kalau di audit gitu loh. Ya kan? Diperiksa. Sesuai dengan hasil real kan? Benar. Nah, artinya makanya saya bilang, ini perlu orang-orang kayak KPK, jaksa atau polisi ikut di situ. Lototin aja. Langsung turun, terjun langsung ya Pak? Iya kan, supaya kita jelas. Iya. Nah, dengan hal seperti ini, kemudian dibikin sebuah sistem yang bagus dengan para investor itu. Makanya saya bilang hak masyarakatnya dulu kan, diatur dari awal, mereka menjadi bapak angkat, kemudian ditambah dengan stimulan dana pemerintah. Ya pasti bisa. Contoh misalnya tadi saya bilang, kenapa harus repot-repot pakai anggaran banyak, hanya dengan eskapator 2 biji itu udah selesai Kapuas Timur. Bisa terselesaikan. Iya kan? Yep. Nah itu loh maksud saya, itu solusi-solusi yang sederhana, kelihatannya rumit sekali, bilang enggak. Kalau memang itu dikerjakan, nggak rumit itu sebetulnya. Nah, karena saya memang ngerti pertanian kan, apalagi nanti untuk perkebunan, jadi bapak angkat di sini kan, coba contohnya, kita kan masih kekurangan minyak atsiri, kita masih perlu. Kita kedelai aja kita masih impor. Benar. Iya kan? Kemudian kita lihat serai wangi itu juga potensial. Banyak tanaman pertanian sebetulnya yang memang luar biasa menjadi sumber ekonomi, asal memang bapak angkatnya nih kuat gitu loh. Nah ini yang tugas dari pemerintah, mengawinkan ini gitu loh. Nah kalau investasi itu dibiarkan natural tanpa dicampur aduk dengan hal-hal yang negatif ya, saya kira itu
mereka juga akan senang, masyarakat juga akan tertolong gitu. Tapi kalau mau berinvestasi kemudian, wah kalau nggak ada untungnya sendiri, buat saya dulu sebagai pemerintah dicari-cari, nah itu nggak akan jalan gitu. Akhirnya masyarakat yang akan jadi korban gitu. Nah, itu kira-kira prinsip saya. Makanya di dalam setiap langkah saya, termasuk untuk proses wakil gubernur ini pun, saya bukan atas kehendak saya yang mau, tapi ke apa yang Tuhan mau. Iya. Nah, kalau apa yang Tuhan mau itu yang saya kerjakan. Kalau bukan Tuhan yang mau itu nggak akan saya kerjakan. Gitu. Nah, itu prinsip saya gitu. Oke, baik. Kita beralih lagi dengan ketujuan nanti di Pilkada 2024. Seandainya nanti terpilih menjadi wakil gubernur Kalimantan Tengah, kita mau tahu nih Pak, bagaimana sih pendekatan Bapak yang akan Bapak siapkan untuk bekerja sama, untuk sinkron langsung dengan gubernur dan berbagai pemangku kepentingan? Gimana tuh Pak? Jadi pemerintah daerah ini deh ya, provinsi ini kan representasi dari pemerintah pusat ya, itu wakil dari pemerintah pusat. Itu sebetulnya KH2 itu wakil dari KH1, wakil gubernur. Semua otorisasi itu di gubernur. Wakil gubernur adalah pendamping ya, untuk menjalankan setiap kebijakan KH1-nya. Yang kemudian menjadi sebuah simbiosis ya dengan pusat gitu loh. Nah, jadi bagaimanapun juga ini pasti akan terjadi dengan dilakukan dengan baik, sebaik-baiknya. Benar. Nah, artinya begini, saya percaya pemerintahan dengan si A misalnya nanti jadi ya yang terpilih sebagai gubernur dengan saya sebagai gubernurnya, pasti kondisi harus kita jalankan dengan baik. Kalau ini tidak jalan dengan baik, nggak akan bisa, akan pincang gitu loh. Nggak mungkin gubernur bisa menjadi the one man show di situ. Nggak akan bisa gitu loh, karena ini yang diuruskan provinsi, bukan RT gitu loh. Nah, semua masalah masyarakat dari semua entah itu ekonomi, entah itu ideologi, entah itu politik, entah itu kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya gitu. Itu kan bagian yang menjadi tanggung jawab pimpinan daerah sebagai orang tuanya ya, makanya bilang orang tua kan. Nah, di Kalimantan Tengah gitu loh. Dan ini harus kita lakukan dengan baik. Nah, ada pembagian yang harus jelas nanti. Bagian mana yang bisa menjadi beban tanggung jawab KH2, bagian mana yang kemudian bisa dilaksanakan oleh KH1, tetapi pastinya setiap tidak ada kehadiran KH1 itu adalah KH2 yang akan diberikan otoritas itu. Artinya KH2 ini mensupport, mendukung, menjalankan dengan sebaik-baiknya amanah yang saling bersinkronisasi ya, itu saja. Nah, dengan semua pemangku kebijakan otomatis kan harus sinkron, namanya Prokopinda itu kan. Baik dengan kepolisian, dengan kejaksaan, dengan DPR, legislator itu kan itu harus sinkron. Nah, ini yang saya harapkan gitu loh. Tapi saya percaya kalau semua itu berpikir baik untuk Kalimantan Tengah. Kalau tadi kita sempat membicarakan tentang transparansi nih Pak. Nah, bagaimana nih Pak rencana Bapak untuk memastikan transparansi tersebut serta akuntabilitas tadi yang sudah Bapak sampaikan dalam pemerintahan daerah itu, bagaimana rencana Bapak memastikan itu dan seperti apa? Ya, sebetulnya gini deh, tadi saya sudah sampaikan ya. Salah satu instrumen di daerah pemerintah daerah ini kan ada namanya inspektorat ya. Itu ukuran awal ya, untuk melihat kebenaran semua pelaksanaan kegiatan pemerintahan dalam proyek misalnya. Nah, kalau saya sebenarnya berpikir begini aja deh, sebetulnya setiap langkah itu ya sudah ada SOP-nya. Itu dibukakan secara jelas, dijelaskan secara gamblang. Ya. Jangan disembunyi-sembunyikan, misalnya kalau mengurus ini loh ketentuannya. Makanya terbilang digitalisasi itu kan penting kan? Penting. Nah, ini loh ketentuannya yang harus ketentukan. Kalau semua ini terpenuhi, jalankan. Makanya supaya ini menjadi akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan, gandeng aja semua pihak penyidik di situ. Pihak penyidik ya Pak. Ada kepolisian, ada jaksa, ada KPK, berani nggak masih main-main di situ? Iya. Iya kan? Nah, menurut saya itu aja gitu loh, untuk menjamin, misalnya saya mau investasi A nih, di bidang A. Oke, sekarang yang pemerintah daerah gariskan seperti ini kan, ketentuannya kan, you harus ikut ketentuan ini, karena kamu berinvestasi kan. Tapi semua kan ketentuan ini kan terukur, karena memang itu
bukan buat kepentingan tertentu, tapi semua secara holistik kan. Nah, oke, ini kamu jalankan. Kalau semua ini berjalan dengan baik, kamu aman, gitu kan. Tapi jangan coba-coba supaya mempermudah atau kemudian ada sesuatu yang kemudian kita lompat, lalu kita kasih sogok. Nah ini yang maksud saya, gandeng aja pihak penyidik. Langsung kita bawa ya Pak? Ikut di dalam aja. Iya, langsung ikut termasuk di dalam. kayak plasma yang jadi kelahi-kelahi ini kan. Ya. Coba panggil mereka KPK, ini kita buka semua. Apa sih masalahnya? Ya kan kalau memang itu salah ya harus dikejar secara hukum. Nah apalagi saya tuh selalu punya kerinduan dan saya lihat kayak beberapa pemerintahan yang ada, yang pimpinan yang ada di Indonesia ini ya, mereka terbuka, dia undang semua masyarakat. Nah terkadang pimpinan ini begitu sudah jadi pimpinan, pagarnya terkunci. Untuk ketemu pun susah gitu loh. Nah gimana menyelesaikan? Nah kalau saya, ya akan saya undang secara terbuka semua. Panggil semua SKPD, pertemuan terbuka misalnya sebulan sekali kan. Ayo apa masalah kalian? Nanti samping yang kita dapatkan laporan-laporan kan dari tim-tim percepatan pembangunan itu kan. Ayo kita kawinkan semua. Nah panggil semua SKPD ini. Kalau sampai bulan besok nggak selesai, ya akan jadi bahan pertimbangan. Kamu terus atau kita ganti? Kan gitu aja. Iya. Oke, baik Pak. Mungkin satu pertanyaan terakhir kali ini Pak. Ini menurut perspektif Bapak saja. Jadi boleh jawab ya Pak. Kalteng ini, Kalimantan Tengah ini, menurut Bapak perlunya pemimpinnya seperti apa? Jadi pasti begini deh, pimpinan itu butuh kecerdasan, butuh keberanian, mempunyai kapasitas, ya. Di atas semuanya bisa bilang dia mempunyai filter hati nurani yang baik. Artinya kalau dari kacamata sebagai hamba Tuhan, dia fondasi utamanya dia harus takut kepada Tuhan. Benar. Kalau dia jujur kepada Tuhan dan dia takut kepada Tuhan, semua itu kan bisa dihandle. Ya, kalaupun dia cerdas, dia punya kapasitas, dia punya personal skill yang baik, tapi kalau ininya kepada Tuhan nggak ada, itu juga nggak akan selesai. Banyak orang cerdas, tapi nggak punya hati nurani. Nah, kalau saya hanya melihat itu saja, karena kita ini sumber daya berlimpah, tidak susah sebetulnya. Ya, kalau kita punya smart ya. Kemudian personal skill kita mumpuni. Nah, visi misi yang kita jalankan itu dengan hati nurani, kita takut akan Tuhan, itu pasti akan selesai. Dan tidak perlu lama Kalteng ini akan bisa bangkit lagi gitu loh. Tapi memang tantangan. Benar. Saya nggak akan uraikan di sini karena itu sangat kompleks itu. Tapi saya punya keyakinan bahwa waktunya Tuhan sekarang, pimpinan Kalteng ini untuk yang apa namanya bisa memperbaikinya gitu. Karena kami selalu berdoa ya buat Kalimantan Tengah ini memilih pimpinan yang takut akan Tuhan, dan sudah Tuhan jawab bahwa memang waktunya Tuhan ketempatkan orang-orang yang akan bisa mengasihi Kalteng ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin boleh Bapak memberikan closing statement untuk Warta People yang menyaksikan saat ini. Ya. Silakan Pak. Ya, Warta People Kalimantan Tengah ya, saya rindunya juga bersama dengan kalian ini, ayo ya kita berpikir dengan cerdas, melihat dengan cerdas, ya, memulainya dengan cerdas, ya. Nah, untuk melihat siapa pimpinan Kalteng ini yang terbaik nantinya, ya. Nah itu yang tugas kalian juga, ya. Karena bukan tugas saya sendiri gitu, tugas kalian juga. Nah, teliti itu dengan baik. Nah, berdasarkan hasil pengamatan kalian terbaik, itulah sikap kalian. Itu ya kalau menurut ya apa namanya kerinduan saya ya. Tapi kalau kita memilih pimpinan yang salah, kita punya risiko 10 tahun lagi ke depan. Saya garis bawahi punya risiko. Ya, supaya tidak multitafsir ya. Punya risiko 10 tahun ke depan. Kira-kira begitu. Ayo semangat ya, harus berani. Ya, apalagi kita orang Kalimantan Tengah ya, Ulu Dayak ya. Ulu Dayak. Ya kan, harus berani. Ya, tunjukkan pikiran cerdas kalian, hati cerdas kalian, sikap tanggung jawab kalian yang cerdas untuk Kalimantan Tengah ini. Baik,
Luar biasa Pak. Ya, Tepuk tangan terima dulu kasih. Pak. Wow, luar biasa. Harus jadi pemilih cerdas ya untuk Warta People karena kita harus menjadi pemilih cerdas, pribadi yang cerdas ya Pak ya. Nah, hati yang cerdas juga. Hati yang cerdas juga. Iya, untuk Kalimantan Tengah ini. Luar biasa. Baik, Warta People, demikian perbincangan dan sharing yang luar biasa bersama dengan Bapak Insinyur Timerasi Labat. Terima kasih banyak Terima kasih Bapak sama Mbak sekali Natalia lagi. ya dan teman-teman yang lain ya. Iya, terima kasih juga kami ucapkan untuk Warta People yang sudah menyaksikan dan sampai jumpa dalam Warta Bicara selanjutnya. Ya. Bye. Bye.